Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Entah kenapa kali ini tuh saya suka dengan HP Vivo yang satu ini, yaitu Vivo T1 Pro 5G. HP ini tuh bukan menggambarkan seperti HP Vivo yang kalian kenal, dengan spesifikasi yang pelit dan harganya yang gak terjangkau. Tapi hadirnya T1 Pro 5G ini mengubah sudut pandang saya. Di video kali ini kita akan nge-review HP yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Buat harganya sendiri, Vivo T1 Pro 5G ini dibanderol dengan harga 4,2 jutaan aja untuk varian 8/128. Dengan harga segitu, apa aja yang diberikan dari HP yang satu ini? Kita bahas dari sisi desain terlebih dahulu. Oke, buat masalah desain, Vivo T1 Pro 5G menurut saya keren, apalagi warna yang saya pilih ini, yaitu warna blue. Dengan dibalut tekstur doff, membuat HP ini tuh kerasa HP flagship, HP mahal. Digenggam pun juga sangatlah ringan, karena bobot dari HP ini tuh sekitaran di bawah 200 graman aja. Kalau nggak salah 180 gram lebih tepatnya. Lalu yang saya suka dari bump kameranya ini, yang kelihatan sangar banget. Nah, bump kameranya ini mengingatkan saya dengan alatnya namanya Walkman, yang dimana di sini ada dua lensa yang gede banget ukurannya. Cuman di sini konfigurasi triple kamera guys ya, nantinya kita bakalan bahas buat hasilnya. Cuman kekurangan dari desain HP yang satu ini yaitu masalah framenya. Framenya itu masih melengkung, belum ngotak seperti HP zaman sekarang. Buat kelengkapan port, HP ini tuh hampir lengkap. Di bagian bawah di sini ada SIM tray yang cuma bisa dual slot aja, terus juga USB Type-C dan juga lubang speaker. Di bagian kanan ada tombol power, volume up and down, di bagian atas polosan dan di bagian kiri juga polosan. Nah, kekurangan lainnya dari HP ini tuh speakernya masih pakai teknologi mono speaker, belum dual stereo speaker guys ya. Terus juga di sini untuk fingerprintnya, buat kalian yang nanya di mana, apakah HP ini tidak memiliki fingerprint? Oh, tidak. Fingerprint dari HP ini udah ada di dalam layar. Jadi keren banget bukan? HP 4,2 jutaan udah dapat fingerprint under display. Lalu nggak cuma dari segi desainnya aja yang saya sangat tertarik dengan HP ini. Dari segi layarnya pun juga saya cukup lumayan tertarik nih ya. Walaupun memang desain HP ini tuh masih menggunakan desain yang jadul ya, yaitu water drop display, yang dimana HP zaman sekarang tuh harusnya udah menggunakan dot notch display atau enggak punch hole. Namun kalau misalkan kita lihat HP-HP yang sebelumnya kita pernah unboxing seperti Infinix Note 12, Realme Narzo 50 5G, buat layarnya itu masih pakai water drop display. Ya seperti di era 2019. Nah, buat spesifikasi layarnya di sini udah manjain konsumen banget. Di sini buat ukurannya memiliki diagonal sebesar 6,44 inch menggunakan panel AMOLED dengan fitur SDR10+. Tingkat brightness-nya bisa di-push hingga 1300 nits, yang dimana buat dipakai di luar ruangan alias di outdoor ini masih terasa terang. Terus juga untuk resolusinya udah Full HD+, sama satu lagi refresh rate-nya udah 90 Hz. Buat pemakaian sehari-hari harusnya udah sangat aman banget lah ya layar dari HP ini. Buat dipakai nonton juga layarnya sangat enak. Buat warnanya cakep, ciri khas seperti layarnya AMOLED. Lalu buat diajak scrolling TikTok juga udah sangat enak banget lah ya. Berkat refresh rate-nya udah tinggi yaitu 90 Hz. Ada adaptive refresh rate juga, jadi nggak bikin boros baterai HP kalian. Terus juga yang sudah saya tadi katakan, buat fingerprintnya udah ada di dalam layar. Jarang banget HP 4,2 jutaan udah dapat fingerprint under display. Itu poin utama dari HP yang satu ini. Buat segi performa, HP ini tuh udah ngebut banget lah ya, karena SoC-nya sendiri dia pakai Snapdragon 778 5G dengan pabrikasi 6 nanometer. Yang dimana SoC ini tuh bukan SoC kaleng-kaleng loh. Buat skor Antutunya aja tembus di angka 530 ribuan. Buat main game PUBG Mobile udah unlock settingan smooth ekstrim. Buat masalah FPS-nya stabil banget di angka 60. Oke lah buat masalah performa dari HP yang satu ini. Buat masalah temperatur juga saya akuin nggak terlalu panas, jujur nih, karena memang Snapdragon 778 5G ini tidak ada isu panas alias overheating. Nggak seperti di Snapdragon 860 yang dimana agak sedikit overheating. Yap, untuk masalah performa saya nggak komplain lah dari HP yang satu ini, karena udah manjain konsumen banget. Snapdragon 778 5G bos. Ngebut lah. Buat OS sendiri dia udah pakai Vantage OS 12 dengan dukungan Android 12. Yang dimana Vantage OS 12 ini saya sangat suka lah dengan UI yang satu ini, karena memang UI-nya ini clean dari bug. Terus juga untuk masalah customisasinya lebih lengkap daripada UI lainnya. Ngomongin soal performa nggak jauh-jauh dari kapasitas baterai nih. Nah, buat kapasitas baterainya HP ini tuh memang nggak terlalu gede-gede banget, cuman 4700 mAh aja.
Tapi untuk fast chargingnya ini cukup lumayan menarik nih, karena udah support 66 watt yang ikut di dalam paket pembelian. Luar biasa bukan? Buat SOT-nya sendiri, kalau penggunaan normal di sini bisa bertahan hingga 9 sampai 10 jam dalam penggunaan normal dan juga standby, guys ya. Tapi kalau buat main game nonstop ya di sini cuma bisa bertahan 3,5 jam sampai ya kurang lebih 5 jaman aja sih. Itu kalau buat main game nonstop ya guys ya. Tapi secara keseluruhan buat masalah kapasitas baterai segini tuh udah standar banget lah ya, 4700 mAh. Buat pengisian chargingnya pun juga udah sangat cepat, yang diklaim oleh Vivo untuk dari 1% sampai 50% itu cuma memakan waktu sekitaran 18 menitan aja. Ya hitung-hitung kalau misalkan pengisian penuh paling sekitaran 40 menitan sih ya, dari 1 sampai 100%. Sekarang kita beralih ke masalah kamera. Buat kameranya sendiri di sini memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, serta 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Buat hasil kameranya, jujur li saya apresiasi dengan Vivo T1 Pro 5G ini. Karena kita tahu sendiri lah, HP-HP Vivo kalau buat masalah kamera udah luar biasa banget, udah jago lah ya. Dari segi detail di sini oke, buat warnanya pun juga nggak terlalu over. Yang dimana warnanya ini terlihat natural, buat detailnya pun juga sangat-sangat terlihat cukup jelas nih ya. Apalagi buat diajak kondisi malam, di sini oke banget buat hasil kameranya. Karena memang ini dibantu dengan SoC-nya yang cukup memadai juga kali ya, yaitu Snapdragon 778 5G. Yap, ini dia hasil perekaman dari Vivo T1 Pro 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri aja ya, bagus atau enggaknya. Kalau saya lihat di sini sih stabil banget sih hasilnya. Oke, kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Vivo T1 Pro 5G di resolusi Full HD plus, dan kalau misalnya kita lihat memang cukup overexposure ya guys ya, jadi emang harus dipencet dulu kalian. Tapi ya mungkin kalian bisa nilai sendiri aja bagus atau enggaknya. Dan kalau kita lihat memang tidak sestabil yang saya bayangkan sih. Tapi kekurangannya dari kamera HP yang satu ini, fitur-fiturnya nggak sebanyak di HP-HP flagshipnya dari Vivo. Jadi kalian jangan harapin ada banyak fitur yang seperti di X70 Pro ya kalau nggak salah. Kesimpulannya, apakah HP ini worth it dibeli? Jawabannya jelas worth it dibeli. Karena spesifikasinya ini bener-bener monster banget. Ini bukan kayak HP Vivo pada umumnya. Ini melainkan HP Vivo yang bener-bener lagi ngamuk kali ya. Sebutannya agak sedikit bingung sih ya. Tapi yang jelas HP ini tuh memberikan spesifikasi yang layaknya bukan seperti HP Vivo, dan harganya pun juga agak sedikit nggak ngotak, cuma 4,2 jutaan aja, tapi spesifikasinya ala HP 7 jutaan dari Vivo. Ya saya cukup puas lah ya, dan semoga kedepannya Vivo bisa memberikan harga yang seperti ini, nggak cuma sekali dua kali aja. Kalau nggak salah dulu pernah tuh ada Vivo apa ya, saya agak sedikit lupa. Pokoknya harganya affordable, tapi sayangnya udah nggak diproduksiin lagi. Ya mungkin penggantinya ini kali ya, Vivo T1 Pro 5G ini. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di sini. Oh, jika teman-teman pengen itu pendanam kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. And goodbye. Vivo lagi ngamuk. Kalau lagi ngamuk kocak juga.